bisa karena sekarang kita masuk bulan Ramadan. Setelah itu nanti bisa kita di doa untuk sholat balas agar bahwa kita bisa membaca yang ada di rumah. Kalau membaca anak tidak boleh megang, dilihat saja. Bukan supaya dapat rusak, karena itu selama 1 bulan. Kalau saya ambil demikian dari saya dan kepada Ustaz Yazid, kami silakan untuk memulai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak kurang dukur. Dia tidak bisa. Ketika ada kajian semuanya diam kan, ada yang ngomong. Belajar tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebelum suaranya saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukrillahi haqqa syukri. Usalli wa nusallimu ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ila yaumil liqa'i. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في آثاره فليصل رحمه. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Hadirin Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah, saya taklimi para alim ulama, takmir dan jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Amin.
Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Konsekuensi ketika kita mengucap alhamdulillah itu berarti secara menyeluruh Bapak Ibu. Maka dalam ilmu bahasa Arab secara singkat, hamdalah itu makna yang sempurna. Bahkan kata Imam Ahmad, alhamdulillah itu zikir yang mampu mewakili semua kalimat-kalimat zikir lain. Jadi Imam Ahmad mengatakan kalau tidak ada kalimat zikir selain hamdalah, maka alhamdulillah rabbil alamin itu sudah mewakili kalimat-kalimat zikir lain. Jadi kalau kita sudah mengucap alhamdulillah, maka konsekuensinya adalah tidak boleh ada kata tapi. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah alhamdulillah tidak boleh ada kata tambahan, tapi, meskipun, walaupun, ya. Karena alhamdulillah itu kata dasarnya adalah hamidun. Artinya ada apa? Pujian. Ya. Ditambahkan dengan lam ta'rif. Lam ta'rif itu ada dua makna. Lam ta'rif itu menunjukkan pengkhususan. Bisa juga lam ta'rif itu dimaknai secara menyeluruh. Lah dalam konteks hamdalah, lam ta'rif di sini berfungsi sebagai menunjuk terhadap semua pujian. Maka alhamdulillahi rabbil alamin maknanya bahwa segala puji bagi Allah. Maka tidak boleh ada kata tapi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah Ustaz sehat. Tapi ya itu sehat. Kalau dibuat sholat zikir itu kadang jenuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Tapi masih ada kata tapi, ini berarti belum secara keseluruhan. Lalu bagaimana jalannya? Ya alhamdulillah itu melatih diri kita untuk bersyukur kepada Allah terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah, baik yang enak menurut kita atau yang tidak enak menurut kita. Sebab apa? Kalau sudah diberi oleh Allah berarti tidak ada yang tidak enak, semuanya Maka orang beriman itu masya Allah luar biasa ketika dia mampu menjalankan makna dari lafaz hamdalah itu, insya Allah kita ini menjadi orang yang istimewa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kedua kalinya salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, sebagaimana yang telah saya sampaikan di poster, tema kita malam hari ini tentang silaturahim, ya, tentang silaturahim. Di dalam kitab ini masuk pada hadis yang ke-47. Jangan boleh Bapak Ibu download kitab ini. Jadi kitab ini tersedia di Google, ya, dalam bentuk PDF. Jadi sangat mudah sekali untuk kita belajar. Ketik aja di Google nanti kitab Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab ini masuk dalam hadis yang ke-47 sampai seterusnya. Saya bacakan. Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Ismail. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Dan bin Amr al-Hanafi. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Kulaib bin Manfa'ah. Ia berkata, kakekku bertanya kepada Rasulullah,
"Ya Rasulullah, man abaru?" Wahai Rasulullah, kepada siapa saya ini harus berbakti? Ya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, "Ummaka wa abuka." Jadi Rasulullah menjawab, ibumu dan ayah. Kemudian siapa lagi? Rasulullah menjawab, kepada saudarimu dan saudaramu. Kemudian tuan-tuan yang menguasaimu, yang kemudian mereka memiliki hak, kewajiban dan ikatan yang masih bersambung. Jadi hadis ini memang secara derajat dhaif, ya, secara derajat dhaif. Namun kenapa dicantumkan ini sebagai referensi? Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis ini Imam Al-Bukhari mengkategorikan hadis ini termasuk hadis silaturahim. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kaitannya dengan bab silaturahim, Imam Al-Bukhari ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa kepada siapa saja kita harus menjaga hubungan baik. Kalau kita melihat dari kata silaturahim itu berasal dari kata dua kata, yakni as-silah dan ar-rahim. As-silah itu maknanya hubungan yang kuat antar sesama. Ya, ar-rahim menunjuk pada rahim atau rahim. Rahimnya siapa? Rahimnya ibu kita. Maka disebut silaturahim itu kebanyakan orang Indonesia biasanya digawe pertemuan keluarga. Karena memang secara tupoksinya silaturahim itu perkumpulan atau hubungan antar keluarga. Seperti itu. Kepada siapa kita harus menjaga hubungan baik? Yang pertama adalah kepada ibumu dan ayahmu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, teman-teman semua, maka ketika kita sudah memiliki keluarga tersendiri, ya, memiliki istri, memiliki suami, memiliki anak dan sebagainya, dan berbisa, maka hubungan baik yang harus dijaga yang pertama adalah ibu dan ayah atau orang tua kita itu. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada saudari-saudaramu. Dalam artian kakak atau adik. Kakak atau adik. Kemudian tuan yang menguasaimu. Dalam hal ini wali. Ya, wali itu bisa orang tua atau seseorang yang bahasa kita ya, wali itu yang membiayai kita, kita. Jadi kaitannya dengan pangan atau kemudian sandang dan papan, itu wali. Yang kemudian mereka memiliki hak, kewajiban dan ikatan yang masih bersambung, atau sanak keluarga. Ini juga bisa bermakna sebagai Pak D, ya, baik Pak D-nya bapak maupun Pak D-nya dari ibu. Bisa juga bermakna bule atau bule itu, ya, tante pada kita sekarang, onti, ya, sekarang bahasa kerennya onti, ya, baik onti dari ayah ataupun onti dari ibu. Ini juga bermakna yang demikian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dijelaskan di dalam hadis yang berikutnya, yakni hadis yang ke-48. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, dia berkata, ketika turun firman Allah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir 'ashiratak
ceritanya turun Asy-Syu'ara ayat berapa Bapak Ibu? 214. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Di saat yang bersamaan Rasulullah berdiri. Saat itu dalam pertemuan keluarga, Rasulullah berdiri dan bersuara, "Ya Bani Ka'b bin Lu'ay, wahai Bani Ka'ab ibnu Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nari, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, anqidhi nafsaki minan nari, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika turun surah Asy-Syu'ara, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, kemudian Rasul langsung jegat, langsung ngadep, langsung berdiri, yang saat itu pada perkumpulan keluarga, mulai dari Bani Ka'ab, Bani Abdul Manaf, Bani Hashim sampai Bani Abdul Muttalib, termasuk keluarga beliau. Saat itu ada pertemuan, memberikan peringatan yang sama tentang apa? Anqidhu anfusakum minan nar, wahai Bani Ka'ab, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib. Jadi kalau dilihat dari hadis ini, beliau menyebutkan dari saudara terjauh. Sampai kemudian Rasulullah juga mengingatkan, ya Fatimah binta Muhammad, sampai dengan Fatimah. Peringatan yang sama tentang apa? Selamatkan diri kalian dari api neraka. Kemudian di dalam hadis ini juga diceritakan di akhir peringatan itu Rasulullah memberikan statement, fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Apa kata Rasulullah? Karena sesungguhnya saya sama sekali tidak mampu melindungi diri kalian dari azabnya Allah. Ghairu anna lakum rahiman sa'aballuha balilaliha. Hanya saja ya, kalian yang memiliki balila. Nah ini. Jadi Rasulullah dalam peringatan ini menggunakan redaksi yang sangat luar biasa. Bahasa sinonim dari kata silaturahmi itu disebut sebagai balila. Kalau orang Arab bilang balila itu maknanya basah. Hanya kalianlah yang bisa, yang membasahi antara kalian, ya kan? Apa? Rohimah sa'aballuha, yang mampu membasahi antar kalian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna silaturahim itu kalau berdasarkan hadis ini tidak hanya sekedar pertemuan. Karena kalau kita melihat asbabul wurud dari hadis ini, Rasulullah saat itu bertemu mulai dari Bani Ka'ab, Bani Abdul Manaf, saudara terjauh, sampai keluarganya beliau sendiri diajak untuk bertemu. Apa kata Rasulullah? Fa inni
kecuali sampean-sampean ini mampu membasahi, mampu menghubungkan antara rahim satu dengan lainnya. Apa maknanya Bapak Ibu? Dari sini kita bisa belajar bahwa sekali lagi silaturahim itu tidak hanya sekedar bertemu, tapi bagaimana dia bisa membuat basah. Artinya ada air itu kan, itu bagian dari simbol. Basah atau air itu bagian dari simbol. Air itu kan fungsinya apa air itu? Air itu menyejukkan. Air itu juga bisa bermakna mendinginkan. Air itu juga bisa memadamkan ketika ada sesuatu yang panas, ada api yang menyulut. Itu maknanya silaturahmi. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa silaturahmi dalam konteks hadis ini Rasul mengingatkan kepada kita, sekalipun kita tidak pernah bertemu, ya, tapi kita mampu memberikan kesejukan, kenyamanan, perhatian, balilahuma rohimah. Di antara kamu tercipta kondisi komunikasi, interaksi dan lain sebagainya, sehingga kamu merasa balilahuma, merasa ada kedekatan batin sekalipun itu jauh, maka disitulah disebut sebagai konteks silaturahmi. Apalagi di zaman sekarang kan Bu, banyak kemudahan akses untuk bersilaturahim secara virtual. Ya kan? Anak-anak kita hari ini itu temannya bukan teman yang nyata di tempat tinggalnya, di tetangga, tidak. Justru malah teman-teman mereka itu kebanyakan dari dunia maya. Ya. Inilah yang kemudian disebut sebagai silaturahim. Sekalipun tidak bertemu, tapi rasanya ada kedekatan. Nah, inilah kemudian disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, ghairu anna lakum rahiman sa'adalluha balilaliha. Di antara kita mampu membasahi, menyejukkan, berinteraksi yang kemudian membuat kita bahagia. Sebab apa? Banyak juga kalau kita menarik hadis ini dengan konteks permasalahan hari ini. Ya mohon maaf, ini tidak bermaksud apa namanya terkait dari sebagainya. Ada beberapa saudara atau teman-teman kita yang mohon maaf, kumpul mulai dari anak pertama sampai anak terakhir, kumpul dalam satu rumah, tapi tidak tercipta balilahuma. Justru malah yang timbul bukan balilahuma. Apa yang muncul? Yang muncul adalah konflik. Apakah ini disebut sebagai silaturahim? Padahal kan kumpul mulai dari anak pertama sampai anak terakhir, atau mungkin dari mbah pertama sampai. Apakah ini disebut sebagai silaturahim? Kata Rasulullah, justru malah sebaliknya. Karena kalau kita melihat konteks hadis ini kan kata Rasulullah apa? Ghairu anna lakum rahiman sa'aballuha balilaliha. Tapi bagaimana ketika dia berinteraksi itu membuat basah, sejuk, tenang, bahagia, dan seterusnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam hadis yang berikutnya, hadis yang ke-48. Dari Abu Ayyub Al-Ansari berkata, ketika dalam suatu perjalanan ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah. Ini cerita ini Rasulullah bersama para sahabat itu sedang melakukan perjalanan. Tiba-tiba ada orang Arab Badui datang, nyegat bahasa kita dulu.
Kemudian apa? Dia bertanya. Jadi Rasulullah bersama sahabat jalan, ada orang baru datang, tiba-tiba tanya. Ya, kalau orang Jawa terus dicegat. Ya. Apa yang dia lakukan? Akhbaroni ma yuqarribuni minal jannati wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, saya minta waktunya sebentar. Akhbaroni ma yuqarribuni. Tolong beritahu saya apa yang membuat kita dekat dengan jannahnya Allah, wa yubaiduni minan nar. Dan apa-apa yang membuat jauh saya atau kita ini dari neraka. Kata Rasulullah, qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Rasulullah menjawab, ta'budullaha, kamu menyembah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan kamu tidak boleh sekali-kali mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan mendirikan sholat. Wa tu'iyaz zakat, dan kamu menunaikan zakat. Wa tasilur rahim. Setelah Rasulullah menjawab, sembahlah Allah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, Rasulullah menuntut dengan wa tasilur rahim, dan sambunglah silaturahim. Jadi Rasulullah SAW memberikan fondasi besi. Kalau jenengan atau kita semua ini ingin dekat dengan surganya Allah, ya otomatis nyembah Gusti Allah. Nyembah Gusti Allah itu bagaimana? Di antaranya Rasulullah memberikan langkah-langkah, yakni wa tuqimus shalah, dirikanlah shalat. Maka ketika kita melihat dari sini atau banyak beberapa ayat yang menjelaskan tentang wa tuqimus shalah, maka sholat ini menjadi sesuatu yang penting. Bahkan di dalam beberapa redaksi selalu sholat itu disandingkan dengan kata aqim, didirikan. Artinya sholat itu tidak hanya sekedar dilaksanakan, tapi juga didirikan. Dari segi pelaksanaan, dari segi tata cara dan sebagainya, ini perlu diperhatikan. Sholat tidak hanya sekedar sholat. Begitu juga tidak hanya berarti di situ. Waktu ia zakat, di antara kamu mampu menunaikan zakat. Kalau sering kami ingatkan kepada para jamaah itu, zakat itu ya, kalau zakat wajib ya setahun sekali. Tapi kalau konteks ketika kita pengen yuqarribuni minal jannah, kalau kita pengen dekat dengan surga, maka konteks kata Rasulullah itu dia zakat. Kalau menurut para ulama kita ya tidak setahun sekali. Setiap kita mendapatkan sebuah kenikmatan, maka wajib dia zakat, tunaikan zakat. Kan begitu. Maka kalau guru-guru kita itu, para ulama kita itu luar biasa. Bahkan para sahabat itu mencontohkan tidak 2,5%. Berapa persen? Yang namanya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu kalau sedekah, kalau berzakat tidak 2,5%. Berapa persen? Lalu 100%. Itu baru kemudian terjawab, yuqarribu, dekat dengan surga. Nah kalau kita minta sama Gusti Allah tuqarribuni minal jannah, pengen dekat sama Allah, pengen dekat dengan surga, tapi zakatnya setahun bisa. Jangan berharap lebih. Andaikan surga ya surga pinggiran tuh, semua yang bocor diri. Kan begitu, ya kan?
Maka sama ketika ayat yang saya baca tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Cuma infak saat berada terus biasa. Kan begitu. Yang luar biasa kok infak ketika tidak. Pertanyaan saya, kita di posisi mana? Berinfak saat ada atau berinfak saat tidak? Maka kalau yuqarribuni minal jannah, otomatis ada atau tidak ada berusaha untuk bersedekah. Karena banyak di antara kita nggak infak, boro-boro infak, bagaimana yang susah kok infak. Berarti apa? Masih jauh dari kata-kata surga. Dan Rasulullah menyampaikan seperti ini. Ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kalau kamu pengen dekat dengan surga, harus mengimani Allah. Tidak boleh menyebutkan wa tuqimus shalah. Dirikanlah sholat. Tidak hanya sekedar melaksanakan, tapi mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakat. Zakat tidak hanya setahun sekali. Zakatlah ketika kamu mendapatkan nikmat apapun. Maka kami ini alhamdulillah setiap dapat nikmat insya Allah berzakat. Bukan bermaksud apa-apa, tapi berbagi ke kebaikan supaya kita ini bisa termotivasi. Kemudian apa? Wa tasilur rahim. Begitu juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kata Rasulullah, sambunglah silaturahim. Kalau kita pengen dekat dengan surga jauh dari neraka, kita yang menyambung, bukan orang lain yang menyambung. Pertanyaan saya, Bu, jenengan kalau onjong-onjongnya ke teman dekat atau musuh? Wis ini gampangannya. Jenengan kalau masak yang masak berlebih, yang jenengan mau kasih itu besti atau musuh bahasanya? Besti ya, otomatis. Menyambung yang mau disambung itulah yang tidak jauh, tidak dekat dengan surga. Tapi yang dekat dengan surga itu apa? Menyambung yang tidak mau disambung. Sempat gak? Silaturahim nang kono ta? Lah lapor. Wong iki sampe orang gak tahu. Aku bangun rumah anyar gak pernah dilirik belas, gak pernah diucapkan selamat gak lapor. Maka ini juga problem Bapak Ibu. Maka kata Rasulullah apa? Ma yuqarribuni minal jannati wa yubaiduni minan nar. Orang yang dekat dengan surga dan jauh dari neraka itu adalah wa tasilur rahim. Yang mau menyambung ketika ada seorang yang memutusnya. Kalau dalam konteks hari ini, jenengan mau silaturahim sama orang yang benci sama jenengan atau yang jenengan benci? Gampang apa sulit? Angel. Halo. Sulit. Apa mana centok karo omongan. Oh. Apa namanya? Ya betul ya. Betul. Kalau akhirnya sulit. Sehingga apa? Pasti jauh dari surga, dekat dengan. Loh, kalau kita mau mendekat dengan surga, ya itu konsekuensinya. Wa tasilur rahim. Sambungan sama orang yang sudah memutuskan. Kalau bahasa saya, bersilaturahimlah dengan orang yang jenengan benci atau yang benci dengan jenengan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Karena silaturahmi itu bukan masalah senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, kerabat atau tidak kerabat, keluarga atau tidak keluarga, tapi silaturahmi ini adalah perintah dari Allah. Saking banyaknya problem yang sering
Jadi makhluk yang namanya rohim tadi itu protes kepada Gusti Allah. Di dalam hadis itu dijelaskan, hadisnya sahih Bapak Ibu. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khalaqallahu azza wa jalla khalqa." Ketika Allah selesai menciptakan seluruh makhluk di muka bumi ini, falamma faragha minhu qamat ar-rahim. Kemudian rahim ini berdiri. Faqala, Allah mengatakan dulu, "Lapo kamu rahim kok moro-moro ngadeg? Tahan dhisik." Apa kata rahim? Qalat, "Hada maqamul 'aidi bika minal qati'ah." Wahai Allah, sakjane panjenengan nyiptakan saya rohim ini kan sakjane tempat untuk memohon perlindungan, memohon sesuatu. Tapi kemudian aidu kaminal qati'ah. Tapi kenapa kemudian banyak di antara mereka sering memutuskan? Qala ala tarbina an asaliya man wasalaka wa aqaqu man qata'a. Wis lek ngono ngene ae. Ya apa kalau kita buat kesepakatan? Apa kesepakatannya? Ala tardina an asali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah engkau sepakat kalau aku akan sambung mereka yang mau menyambung? Wa aqtahu man qata'a, dan aku akan putus di antara mereka yang suka memutus." Qala, rohim ini sepakat. Bala ya Rasulullah, enggak, saya sepakat. Kemudian apa? Qala fadzalika lak, summa qalu Abu Hurairah. Kemudian ditetapkan oleh Allah, oke, kalau di antara manusia menyambung silaturahim tak sambung, kalau di antara mereka manusia memutuskan silaturahim tak putus pisah. Kemudian dalam hadis ini Abu Hurairah juga menambahkan, summa qalu Abu Hurairah, untuk menjelaskan hadis tadi itu, iqra'u in syi'tum. Ya. Kemudian kalau kamu ingin mantap, bacalah surat Muhammad ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa hal 'asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kalian berpuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalimat yang menarik kesepakatan antara Allah dengan rahim adalah ini: ala tardina an asila man wasol. Allah akan menyambut di antara mereka manusia yang mau menyambut. Maksudnya bagaimana? Yang disambung itu apanya? Maka dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya beberapa yang menjelaskan. Yang disambung oleh Allah itu satu, doanya. Yang kedua disambung oleh Allah itu rizkinya. Yang disambung oleh Allah adalah umurnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akan ada perbedaan orang yang suka menyambung silaturahim dengan orang yang suka memutuskan silaturahim. Itu di antaranya Allah sambung apa? Doanya. Orang kalau sering menyambung silaturahim, sing jelas akeh sing ndongakno. Ya kan? Kalau kita punya banyak teman, banyak persaudaraan, otomatis yang menyambung doa kita itu dari diri kita. Tapi juga orang-orang di sekitar kita, kerabat kita, teman-teman kita. Itulah yang sudah dimaksudkan bahwa Allah akan menyambung doa kita.
Contoh, dengan mau berangkat umroh, pamit kan pasti Pak, Bu, Mas, Mbak, dulu-dulu sinang berbagi jaluk dumone. Kan udah biasa ngomong. Atau bahkan kita sendiri mohon pamit dumano besok aku berangkat umroh, semoga umrohnya lancar, sehat, selamat sampai Indonesia menjadi umroh yang mabrur dan makbul. Benar apa benar? Orang yang merasa keberadaan kita baik di dalam grup maupun dalam keluarga itu otomatis dongani. Enggak tak dongano, baik itu di WA ataupun ketika sholat. Ya Allah, apa namanya, Pak Ulum besok berangkat umroh, ya Allah tak dongano Pak Ulum sehat, selamat, ya toh, menjadi umroh yang mabrur maupun makbul. Yang kedua, Allah menyambung rizkinya. Bapak Ibu adik sekalian yang dimulakan oleh Allah. Ini juga saya alami Bapak Ibu. Kalau bahasa saya silaturahmi itu menyambung relasi. Kalau orang kita lek dulu ini tambah ado, nah itu bahasanya begitu. Artinya temannya banyak, itu rezekinya disambung oleh Allah. Contoh satu ketika kita sebagai seorang guru, saya ini guru terus takwal dengan beberapa orang, guru itu bayarnya berapa? Guru itu bayarnya berapa? Paling larang guru itu gajinya 4 juta, paling larang ini 4 juta. Paling murah, guru ngaji, berapa guru ngaji? Akan ada perbedaan guru yang banyak relasi dengan guru yang tidak banyak relasi. Contoh katakanlah, ketika dia punya banyak relasi, dakwahnya tidak ada di sekolah, tidak ada di masjid, tidak ada di tempat sekolah, dakwahnya kemana-mana. Konconya akeh, Allah sambung rezeki. Entah itu melalui amanah ini, amanah itu, amanah lain, amanah yang lain. Yang jelas bukan aminah. Kalau aminah itu baru. Ya, Allah sambung rizkinya orang yang suka menyambung silaturahim. Maka kemudian inilah konteks, kembali lagi saya kembalikan pada konteks ayat Ibrahim surat ke-7, ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur tidak boleh bilang. Orang bersyukur melihat dari keberkahan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah akan menyambung rizkinya bagi orang-orang yang suka menyambung silaturahmi. Saya kasih contoh lagi dalam kehidupan saya. Saya bulan Juli kemarin itu umroh, mohon maaf gak bisa belas, gak bisa. Tapi banyak teman, banyak relasi ketika berangkat orang isinya orang. Dan akan berbeda ketika saya tidak punya teman, tidak punya relasi, tidak punya kerabat. Termasuk kata Rasulullah dan para ulama kita, apa yang disambung oleh Allah bagi orang yang suka bersilaturahim, orang yang bersilaturahim itu ditambahkan atau disambung umurnya. Maksudnya bagaimana? Rasulullah SAW bersabda dari itu, man ahabbu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasum. Di dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, yang ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menghubungkan silaturahim.
rahim. Sing doakan itu banyak, yang berdoa untuk kita banyak, begitu juga Allah akan melapangkan semua hal yang ada kaitannya dalam kehidupan kita yang suka menyambung silaturahmi. Bapak Ibu, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya bisa dalam arti Allah tambah usianya, atau dari segi makna kehidupan itu bermakna panjang. Maka kalau kita melihat bagaimana para ulama kita itu umurnya tidak panjang, betul. Imam An-Nawawi itu berapa usia? 45 tahun. Tapi karena beliau yang sering menghubungkan silaturahim dari segi kerabat atau dari segi keilmuan, umurnya selalu berkah. Bahkan kitab yang beliau tulis karya-karyanya masih dikenal oleh seluruh manusia buru-buru. Namanya kitabnya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Itu penulisnya Imam An-Nawawi. Berapa jilid itu? Kalau dihitung dari umurnya 45 tahun, berarti sehari beliau tulis bisa mencapai 100 halaman. Itu pun dalam rangka menyambung silaturahmi, menyambung dari segi intelektual. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut hadis yang berikutnya, hadis yang ke-51. Dari Abu Hurairah berkata, ya, seorang pria mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'un wa ahsanu ilaihim wa yasi'una ilayya. Wahai Rasulullah, saya punya keluarga yang jika saya berusaha menyambung silaturahim kepada mereka, apa? Wa yajhaluna alayya wa ahlamu anhu. Tapi mereka berusaha untuk memutuskan. Nah, ya, ini kan problem kita. Ustaz, saya itu sudah berusaha sambal, berusaha nyopot isian, berusaha senyum isian, tapi dia tetap mencurang, tetap bersemut, tetap tidak menerima. Apa yang dilakukan? Oh ya, sama kejadiannya. Seorang pria dari Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'un. Ya Rasulullah, saya ini berusaha menyambung silaturahmi kepada mereka, tapi kenyataannya mereka tidak pernah menerima baik usaha saya ini. Kemudian apa? Wa ahsanu ilaihim wa yasi'una ilayya. Dan jika saya berbuat baik kepada mereka, mereka pun berbuat jelek kepadamu. Wa ahlumu anhu. Dan apa? Mereka sikap gak ngereken, bersikap acuh tak acuh, padahal aku ini berusaha semaksimal mungkin. Qala, kata Rasulullah SAW, la in kana kama taqulu ka'annama yusfihim. Rasulullah menjawab, kalau memang halnya seperti itu apa yang kau katakan, apa? Al-malla wala yazalu ma'aka minallahi dhahir alaihim ma dumta ala dhalik. Maka apa? Maka seolah-olah engkau memberi mereka makan dengan apa? Bara api, dan pertolongan Allah akan senantiasa mengelilingimu selama keadaanmu seperti itu. Artinya, Bapak Ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada saudara kita atau teman kita yang kita berusaha untuk menyambung silaturahmi, tapi kemudian orang ini atau keluarga kita ini tetap gak mereka, maka apa kata Rasulullah? Al-malu wala yazal. Ojo berhenti sebagaimana kamu memberikan mereka makan bara api, supaya api tetap nyala, supaya api tetap bakar. Kamu kasih apa namanya ini? Kasih kayu, kasih ini dan sebagainya. Jangan malah berhenti yowes, yowes podo-podo gak mereka nih. Nah, ini yang salah, yang salah.
Terakhir Bapak Ibu sudah ada? Hampir. Sudah ada? Belum. Terakhir ini. Terakhir coba kita semakin mantap. Karena ulama kita ini mengatakan bahwa 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Maka kalau kita orang beriman, jangan sampai kita punya musuh. Ada yang punya musuh di sini? Atau orang yang dibenci? Ada? Kalau ada, mulai sekarang ayo dimaafkan atau kita berusaha minta maaf. Sebab apa yang tadi itu? Yuqarribuni minal jannah wa yubadi'uhu minan nar. Kalau kita ingin dekat dengan surganya Allah, jauh dari nerakanya Allah, wa tasilur rahim, sambunglah silaturahim. Saya rasa itu Bapak Ibu semoga bermanfaat. Insyaallah ke depan atau pertemuan besok masih saya lanjutkan tentang bab silaturahim. Seperti itu. Ada pertanyaan? Yang tanya kita kasih hadiah. Oke, terima kasih dari saya. Kita akan dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di YouTube. YouTube. Siapa ini ya? Salim.